Mending otoriter sekalian kayak Cina. Bagus kok Cina. Ternyata itulah yang beneran dipikirkan sebagian besar Gen Z sekarang. Ini bukan provokasi, ini bukan hoax. Aku mau tanya sesuatu yang mungkin bikin kamu gak nyaman. Kalau aku bilang, China itu negara yang keren, kamu bakal ketawa? Atau kamu justru manggut-manggut? 10 tahun lalu, hampir semua orang bakal ketawa. China, negara komunis, negara yang bikin pandemi, negara yang barang-barangnya murahan. Keren dari mana? Tapi sekarang, jawabannya mulai berbeda. Dan yang paling mengejutkan, yang paling cepat berubah pikirannya itu bukan orang-orang di Asia, bukan di Indonesia, bukan di Afrika, tapi di Amerika sendiri. Iya, di negara yang selama ini paling keras anti-China, paling kencang propaganda komunisnya, justru di sana anak-anak mudanya mulai bilang, China kayaknya nggak seburuk yang aku kira. Dan ini bukan opini. Ini tren global yang datanya udah ada, udah terukur, dan udah bikin banyak analis geleng-geleng kepala. Tapi tunggu dulu, gimana bisa sampai kayak gini? Kan waktu pandemi dulu, semua orang benci China. Semua orang nunjuk China sebagai biang keladi lockdown, biang keladi ekonomi yang ambruk, biang keladi jutaan orang kehilangan pekerjaan. Iya, semua itu benar. Dan justru disitulah yang bikin fenomena ini makin mengejutkan. Dalam waktu yang relatif singkat, China berhasil balik dari titik paling rendah, dicaci maki seluruh dunia, jadi negara yang makin banyak dipandang positif. Khususnya oleh generasi yang paling kritis, paling susah dibodohin, dan paling vokal di dunia saat ini. Gen Z, generasi yang tumbuh besar bukan dengan TV dan koran, tapi dengan TikTok, YouTube, dan akses informasi tanpa batas dari seluruh penjuru dunia. Generasi yang gak gampang percaya sama narasi tunggal. Generasi yang selalu nanya, tapi emang beneran gitu? Buktinya mana? Dan sekarang, generasi itulah yang mulai bilang, China itu menarik, China itu relevan, China itu mungkin lebih baik dari yang selama ini kita dikasih tahu. Sesuatu yang besar lagi terjadi di dunia. Sebuah pergeseran yang pelan-pelan, diam-diam, tapi dampaknya bakal guncang tatanan global yang selama ini kita kenal. Pertanyaannya, kenapa? Dan apa artinya buat kita? Oke, sekarang kita masuk ke datanya. Dan percaya aku, ini yang bikin banyak orang di Washington gak bisa tidur nyenyak. Pew Research Center nunjukin sesuatu yang mengejutkan. Dari 2024 ke 2025, jumlah orang yang punya pandangan positif ke China naik dari 31% jadi 36%. Dan bukan cuma negaranya, pandangan positif ke Xi Jinping juga naik dari 19% jadi 25%. Masih lebih banyak yang nggak suka? Iya, tapi trennya jelas dan konsisten. Makin kesini, makin banyak yang mulai buka mata soal China. Dan Gallup konfirmasi ini dengan data yang lebih mengejutkan lagi. Di 2025, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, tingkat persetujuan global China berhasil nyalip Amerika. China ada di angka 36%, sementara Amerika cuma 31%. 2 dekade, 20 tahun. Baru sekarang China bisa unggul. Tapi yang paling bikin merinding adalah hasil GlobeScan, lembaga riset yang survei 32.000 responden dari 32 negara berbeda. Hasilnya, di setiap negara yang disurvei, termasuk Amerika sendiri, preferensi untuk China sebagai pemimpin dunia naik. Sementara dukungan ke Amerika di setiap negara itu juga turun. Bukan di 1-2 negara, bukan di negara-negara yang memang dari dulu anti-Amerika, tapi di semua negara. Termasuk negara-negara sekutu terdekat Amerika sendiri. Nah, siapa yang paling mendorong pergeseran ini? Bukan generasi tua, bukan baby boomers yang tumbuh besar di tengah perang dingin dan udah dicuci otak bertahun-tahun bahwa komunisme itu musuh nomor 1 umat manusia. Tapi Gen Z, anak-anak muda usia 18 sampai 34 tahun yang tumbuh besar dengan internet, TikTok, dan akses informasi tanpa batas dari seluruh dunia.
Di Eropa, survei TUI Stiftung 2025 nunjukin angka yang lebih gila lagi. 75% anak muda usia 16 sampai 26 tahun di Eropa melihat China secara positif. Mereka melihat China sebagai salah satu dari 3 kekuatan geopolitik paling berpengaruh di dunia saat ini. Bahkan buat mereka, China dianggap lebih berpengaruh dari Uni Eropa sendiri. 3 dari 4 anak muda Eropa pro-China. Dan ini terjadi di benua yang selama ini jadi basis utama nilai-nilai demokrasi liberal Barat. Ini terjadi di negara-negara yang selama puluhan tahun jadi sekutu paling setia Amerika. Sesuatu yang fundamental lagi berubah, dan perubahan itu dimulai dari generasi paling muda. Daripada demokrasi tapi dapatnya Trump, mending otoriter sekalian kayak Cina. Bagus kok Cina. Ternyata itulah yang beneran dipikirkan sebagian besar Gen Z sekarang. Ini bukan provokasi, ini bukan hoax. Ini hasil polling dan riset nyata dari lembaga-lembaga terpercaya. Adam Smith Institute di Inggris nunjukin sepertiga anak muda di sana lebih milih sistem pemerintahan otoriter, selama keputusan bisa diambil lebih cepat dan masalah mereka bisa beres. Mereka udah nggak peduli lagi mau demokrasi atau otoriter. Yang penting hasilnya nyata dan hidupnya membaik. Dan laporan Onward dan Merlin Strategy di 2025 ngonfirmasi hal yang lebih mengejutkan lagi. Pandangan positif terhadap komunisme jauh lebih tinggi di kalangan anak muda Inggris dibanding generasi tua. Young people tend to be less afraid of communism. Tapi kenapa bisa sampai segini? Apa yang salah? Jawabannya sederhana, karena Gen Z udah terlalu kecewa sama sistem yang selama ini dijual ke mereka sebagai sistem terbaik di dunia. Mereka tumbuh besar di bawah demokrasi yang katanya sempurna, tapi yang mereka rasain sehari-hari. Harga rumah yang makin gak masuk akal, di London, di New York, di Sydney. Jangankan beli, nyewa aja udah nguras setengah gaji. Lapangan kerja yang makin kompetitif dan makin susah. Biaya pendidikan yang terus melonjak, biaya hidup yang gak pernah berhenti naik. Kalau demokrasi memang sistem terbaik, kenapa hidup kita makin susah? Kenapa yang kaya makin kaya, yang muda makin terhimpit? Dan Bennett Institute di Cambridge nonfirmasi ini secara ilmiah. Secara global, Gen Z adalah generasi yang paling tidak puas dengan demokrasi dibanding generasi manapun sebelumnya di usia yang sama. Mereka nggak lagi bisa dirayu sama konsep American Dream yang udah terbukti makin susah diraih. Mereka nggak lagi mempan sama propaganda komunisme itu jahat, karena di mata mereka buktinya nggak ada. Kalau komunisme Cina memang seburuk itu, kenapa Cina bisa jadi negara semaju dan sekuat itu? Propaganda itu udah nggak mempan. Dan itu yang harusnya bikin Amerika benar-benar mulai panik. Tapi, kekecewaan sama demokrasi bukan satu-satunya alasan kenapa Gen Z makin pro-Cina. Di balik semua ini, ada strategi yang Cina jalanin dengan sangat sabar, sangat sistematis, dan sangat cerdas. Dan hasilnya sekarang udah mulai kelihatan nyata. Strategi itu namanya soft power. Dan Cina memainkannya di 2 arena yang paling dekat sama keseharian Gen Z. Arena pertama, isu yang paling Gen Z peduliin di seluruh dunia, krisis iklim. Riset Globescan nunjukin hampir setengah dari Gen Z di seluruh dunia ngerasa sangat terpengaruh secara pribadi oleh perubahan iklim. Tingkat kecemasan mereka soal krisis iklim ini 2 kali lipat lebih tinggi dibanding baby boomers. Ini bukan isu pinggiran buat mereka, ini eksistensial. Ini soal masa depan planet yang bakal mereka warisi. Dan di saat negara-negara demokrasi barat masih sibuk debat kebijakan iklim, masih tarik-tarikan antara kepentingan industri dan lingkungan, Cina udah gerak nyata. Sekarang 80% produksi panel surya di seluruh dunia berasal dari Cina. 60% turbin angin global diproduksi di Cina. Di sektor kendaraan listrik, Cina udah jadi pemimpin yang hampir nggak ada tandingannya. Gen Z ngeliat ini. Dan mereka kagum. Arena kedua, budaya populer dan media sosial. TikTok yang lahir dari Cina sekarang jadi platform media sosial dengan pengguna aktif terbesar di dunia. Dan lewat TikTok, image Cina yang modern,
futuristik dan efisien, tersebar ke seluruh penjuru dunia tanpa bisa difilter narasi anti-Cina sekalipun. Hasilnya, di Amerika sekarang lagi booming tren yang namanya China Maxing. Anak-anak muda yang secara sadar nyobain dan mengadopsi gaya hidup ala orang Cina. Mulai dari pola makan, fashion, sampai produk kesehatan tradisional Cina. Belum lagi Pop Mart dengan karakter Labubunya yang dalam waktu singkat jadi fenomena koleksi global. Drama Cina yang makin menggila jumlah penontonnya di seluruh dunia. Box office Cina yang di 2025 udah tembus 50 miliar yuan, rekor sepanjang sejarah perfilman Cina. Ini bukan kebetulan, ini soft power yang dieksekusi dengan sangat sistematis. Dan hasilnya, Cina berhasil mengubah image mereka di mata generasi paling berpengaruh di dunia saat ini. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Aku mau kamu pahami satu hal dulu sebelum kita tutup. Dunia yang kita kenal selama ini, dunia di mana Amerika adalah satu-satunya superpower yang mendominasi ekonomi, politik, budaya, dan pikiran orang-orang di seluruh planet ini, dunia itu sedang berubah. Pelan-pelan, tapi pasti. Dan perubahan itu nggak dimulai dari perang senjata, nggak dimulai dari konflik militer, nggak dimulai dari sanksi ekonomi atau perang dagang. Perubahan itu dimulai dari pikiran anak-anak muda yang setiap hari scroll TikTok. Selama puluhan tahun, Amerika berhasil mendominasi dunia bukan cuma karena kekuatan militer atau ekonominya, tapi karena mereka berhasil memenangkan pikiran orang-orang di seluruh dunia. Mereka bikin dunia percaya bahwa American Dream itu nyata, bahwa demokrasi itu sempurna, bahwa cara Amerika adalah cara terbaik. Tapi sekarang, Gen Z nggak beli narasi itu lagi, dan jumlah mereka terus bertambah setiap tahunnya. Sementara itu China, dengan sabar dan tanpa banyak ribut, terus mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika. Lewat teknologi hijau yang nyata hasilnya, lewat budaya populer yang makin mendunia, lewat platform digital yang udah jadi bagian dari keseharian miliaran orang di seluruh dunia. Perang yang paling berbahaya di abad ini bukan perang senjata, bukan perang nuklir, tapi perang pikiran. Dan dalam perang pikiran ini, China mulai unggul di generasi yang bakal menentukan arah dunia 20, 30, 50 tahun ke depan. Buat kita di Indonesia, ini bukan sesuatu yang bisa kita tonton dari pinggir lapangan. Gen Z Indonesia juga bagian dari tren global ini. Mereka juga nonton TikTok yang sama, scroll konten yang sama, terpapar narasi yang sama. Pertanyaannya, sebagai bangsa, kita mau jadi penonton yang pasif, atau kita mau jadi pemain yang aktif dan cerdas di tengah pergeseran global terbesar dalam sejarah modern ini? Itu yang perlu kita pikirin bersama. Menurut kamu, China bakal terus naik atau ada batasnya? Dan buat Indonesia, ini peluang atau ancaman? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Share video ini ke orang-orang yang perlu tahu cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak cerita besar yang belum kita bahas. See you di video berikutnya.